Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai analisis non-parametrik dua variabel. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Dara Aprilianti Rizky, Dias Afriza Hidayat, Hulu Arika Hulandari, dan Najwa Dwi Nur Amini. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian atau definisi dari analisis non-parametrik dua variabel. Jadi, analisis non-parametrik dua variabel merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan atau perbedaan antara dua variabel tanpa mengharuskan data berdistribusi normal. Metode ini cocok digunakan pada data ordinal, nominal, atau data interval atau rasio yang tidak memenuhi asumsi statistik parametrik. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri analisis non-parametrik dua variabel. Yang pertama, tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Yang kedua, data digunakan pada sampel kecil. Yang ketiga, cocok untuk data ordinal dan nominal. Yang keempat, lebih sederhana dibandingkan metode parametrik. Dan yang terakhir, hasil analisis biasanya berdasarkan peringkat atau ranking. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis analisis non-parametrik dua variabel. Nah, jenis-jenis yang pertama itu ada korelasi, rank, Spearman. Korelasi rank Spearman ini merupakan metode analisis non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk peringkat atau ordinal. Misalnya kita ingin mengetahui nih, apakah mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi juga memiliki nilai yang tinggi? Karena yang dibandingkan adalah peringkat atau rankingnya kan tadi. Kita ingin mengetahui apakah mahasiswa yang motivasi belajarnya tinggi itu punya nilai yang tinggi juga kah? Nah, karena gitu ya, yang dibandingkannya adalah tadi peringkat atau ranking, maka kita bisa menggunakan korelasi Spearman. Rumus daripada korelasi ini itu adalah RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D pangkat 2 per N dalam kurung N kuadrat min 1. Nah, nanti setelah dihitung, nilai koefisien Spearman itu, teman-teman, berada antara min 1 sampai plus 1. Nanti, jika nilainya mendekati plus 1 itu, berarti hubungan kedua variabel sangat kuat dan searah. Artinya, jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga meningkat. Jika nilainya mendekati min 1, berarti hubungan sangat kuat, tetapi berlawanan arah. Artinya, ketika suatu variabel meningkat, maka variabel lainnya justru akan menurun. Nah, sedangkan jika nilainya mendekati 0, maka hubungan kedua variabel itu sangat lemah atau bahkan tidak ada hubungan. Nah, setelah membahas korelasi Spearman, korelasi rank Spearman. Nah, selanjutnya di sini ada korelasi kendal tau. Secara fungsi itu sebenarnya kedua korelasi tersebut sama-sama digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel ordinal. Namun memang terdapat beberapa perbedaan dalam penggunaannya. Nah, jadi apa sih korelasi kendal tau ini? Sama seperti Spearman, kendal tau juga digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk ordinal atau ranking.
berbentuk ranking. Perbedaannya hanya terletak pada cara perhitungannya. Jika Spearman itu melihat selisih peringkat, nah Kendall tahu ini melihat kesesuaian urutan antar pasangan data. Kalau kita tilik lebih dalam gitu, kelebihan dari korelasi Kendall tahu ini, dia lebih cocok digunakan pada jumlah sampel yang kecil dan hasilnya lebih stabil apabila terdapat banyak nilai yang sama atau ties. Nah, makanya kalau peneliti gitu, jika peneliti memiliki jumlah responden yang sedikit atau banyak data yang memiliki peringkat sama, maka bisa nih menggunakan Kendall tahu. Maksudnya Kendall tahu ini sering dijadikan pilihan yang lebih baik gitu dibandingkan korelasi Spearman tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis yang ketiga, yaitu mengenai uji chi-square atau chi-kuadrat. Nah, uji chi-square digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau keterkaitan antara dua variabel yang bersifat kategorik atau nominal. Nah, variabel nominal sendiri adalah variabel yang hanya berupa kategori dan tidak memiliki tingkatan tertentu, misalnya jenis kelamin, status pernikahan, agama, ataupun pilihan produk. Nah, rumus yang digunakan adalah chi kuadrat sama dengan sigma O min E kuadrat per E. Nah, cara kerjanya adalah membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Semakin banyak perbedaan, semakin besar nilai chi-square dan semakin kuat indikasi adanya hubungan antar variabel. Contohnya kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pilihan produk. Apakah laki-laki dan perempuan cenderung memiliki produk yang berbeda? Contoh lainnya adalah hubungan antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan. Dengan uji chi-square kita dapat mengetahui apakah kedua variabel tersebut saling berhubungan atau tidak. Nah, hipotesis yang digunakan adalah HO tidak terdapat hubungan antara kedua variabel ataupun H1 terdapat hubungan antara kedua variabel. Nah, selanjutnya di sini ada jenis yang keempat, yaitu uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney merupakan alternatif dari uji T dua sampel independen ketika data tidak berdistribusi normal. Tujuan uji ini adalah membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan di antara keduanya. Data yang digunakan biasanya berskala ordinal atau data numerik yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Contohnya adalah membandingkan nilai kelas A dan kelas B. Jika data nilai tidak berdistribusi normal, maka Mann-Whitney dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara dua kelas tersebut. Contoh lainnya adalah membandingkan pendapatan karyawan pria dan wanita untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan antara dua kelompok tersebut. Hipotesis yang digunakan adalah HO tidak ada perbedaan antara dua kelompok dan H1 ada perbedaan antara dua kelompok. Dalam pengujiannya, seluruh data dari kedua kelompok akan diberi peringkat atau ranking. Kemudian dihitung nilai statistik U. Dari hasil tersebut dapat diketahui apakah perbedaan yang terjadi signifikan atau tidak. Jadi, uji Mann-Whitney digunakan ketika kita ingin membandingkan dua kelompok yang berbeda tetapi data tidak memenuhi syarat analisis parametrik. Oke, selanjutnya jenis yang kelima yaitu uji Wilcoxon-Signet Rank. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan.
Berbeda dengan Mann-Whitney yang membandingkan dua kelompok yang berbeda, Wilcoxon membandingkan data dari subjek yang sama tetapi diukur pada dua kondisi yang berbeda. Contohnya adalah membandingkan nilai peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Dengan uji ini, kita dapat mengetahui apakah pelatihan tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai peserta. Contohnya adalah membandingkan berat badan sebelum dan sesudah program diet. Jika terdapat perubahan yang signifikan setelah program diet, maka hasil uji Wilcoxon akan menunjukkan adanya perbedaan. Prinsip kerja uji Wilcoxon adalah menghitung selisih setiap pasangan data, kemudian memberi peringkat terhadap selisih tersebut, dan menghitung jumlah ranking positif maupun negatif. Jika hasil perhitungan menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan atau tindakan yang diberikan memiliki pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Jadi, uji Wilcoxon sangat cocok digunakan untuk penelitian yang melibatkan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan pada responden yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan analisis non-parametrik. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihannya dulu. Yang pertama tuh tidak memerlukan distribusi normal. Artinya metode ini tuh tetap bisa digunakan walaupun data yang kita miliki tidak mengikuti pola distribusi normal, sehingga lebih fleksibel dalam berbagai kondisi data di lapangan. Yang kedua, dapat digunakan untuk data nominal dan ordinal. Ini tuh sangat membantu karena tidak semua data tuh berbentuk angka yang bisa dihitung secara matematis. Misalnya data kategori seperti jenis kelamin atau tingkat kepuasan. Yang ketiga, ada cocok untuk ukuran sampel kecil. Jadi meskipun jumlah data yang kita miliki terbatas, analisis ini tuh tetap bisa memiliki hasil yang cukup valid dibandingkan metode parametrik. Yang keempat, ada perhitungan relatif sederhana. Karena langkah-langkahnya tidak terlalu rumit, metode ini tuh lebih mudah dipahami dan sering digunakan dalam penelitian gitu. Selanjutnya ada kekurangan analisis non-parametrik. Yang pertama, ada informasi yang diperoleh tidak sebanyak metode parametrik. Nah, hal ini tuh terjadi karena analisis ini tuh biasanya hanya melihat ke peringkat atau urutan datanya saja, sehingga detail informasinya tuh menjadi lebih terbatas. Yang kedua, ada ketepatan analisis umumnya lebih rendah jika data memenuhi asumsi parametrik. Jadi jika sebenarnya tuh data kita sudah memenuhi syarat metode parametrik, maka penggunaan si non-parametriknya tuh bisa menghasilkan analisis yang kurang optimal. Yang ketiga atau yang terakhir, sulit digunakan untuk analisis yang kompleks, terutama jika kita ingin menganalisis banyak variabel sekaligus. Nah, metode ini tuh memiliki keterbatasan gitu dibanding dengan metode parametrik yang lebih lengkap. Nah, segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.